channel, kembali lagi bersama saya Yvonne. Hari ini aku mau review satu produk yang baru saja aku beli. Ini namanya Magic Chopper dari Mitochiba CH200. Nah, Mitochiba sendiri punya dua produk yang dikeluarkan, yaitu CH100 dan juga CH200. Nah, untuk CH100 itu mata pisaunya ada dua, sedangkan CH200 itu mata pisaunya ada tiga. Dan pastinya ini lebih tajam dan lebih maksimal ya saat kita mencincang daging atau mencincang bumbu atau mungkin buat teman-teman yang pengen bikin ice blend dan juga jus lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama kita unboxing dulu. Dari pertama kali beli ini belum dibuka sama sekali, dan hari ini perdana untuk aku review ke teman-teman apa saja isinya dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, sekarang kita sudah menemukan isi dari Mitochiba CH200 ini. Nah, kita mau belajar dulu bagian-bagian dari Mitochiba CH200 ini. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan buku panduan seperti ini. Jadi mungkin buat kalian yang bingung fungsi dari masing-masing bagian ya, seperti mata pisau, blower ini dan sebagainya, fungsinya seperti apa, kalian bisa baca nanti di bagian ini ya. Penjelasannya di sini detail banget ya, bisa dilihat. Lalu cara penggunaan dan sebagainya juga akan ada di buku panduan ini. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan kartu garansi ya. Seperti kita membeli elektronik lainnya, itu kita biasanya mendapatkan kartu garansi. Nah, yang ketiga, kita bisa dapetin resep ya. Ini berbagai macam resep yang diberikan oleh Mitochiba ya. Di sini banyak sekali seperti bikin selai kacang ya, bikin coklat butter, terus bakso ikan, bakso sapi, ada apa lagi, coklat truffles, tomato pasta sauce ya, spaghetti bolognese di bumbunya, sama bumbu gado-gado pun ada ya. Bahkan teman-teman yang pengen bikin susu almond dan lain sebagainya juga semua ada di sini. Nah, sekarang kita mau membahas satu persatu bagian-bagiannya, fungsinya dan lain sebagainya. Dimulai dari mesin ya, teman-teman ya, sambil aku baca juga. Di sini ada mesinnya seperti ini ya. Jadi ini kokoh banget dari stainless steel di bagian atasnya juga. Nah, bagian atas inilah yang digunakan sebagai power on dan off. Jadi kalau teman-teman pengen melumatkan atau menghancurkan sesuatu, tinggal dipencet ya, kayak gini ya. Jadi power on off-nya di sini. Kalau mau pengen menghancurkan, kita tinggal tekan agak lama. Kalau sudah mau mematikan, tinggal dilepas kayak gitu. Nah, di bagian bawahnya juga ini ada kecepatan ya. Mau kecepatan 1 atau 2, semuanya ada di sini. Tinggal diputar ya. Ada bunyi kotak. Nah ya, ini kecepatan, mau kecepatan sedang atau kecepatan yang kuat ya. Di sini ada tombol. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada apa ya yang, nah ini disebut dengan unit daya yang tadi. Kemudian di bagian atasnya ini ada tutup ya. Ini tutup dari si blendernya atau choppernya ini cukup gede, dan kalau aku lihat ya di bagian pinggirnya ini ada karet ya. Jadi ini mengurangi resiko kebocoran ya. Jadi ini press banget ya, saat kita tekan ini press banget dan nggak tumpah. Lalu ada pembukanya ya. Di sini ada pembukanya. Jadi kalau misalnya teman-teman habis ngejus sesuatu mau langsung dituang juga boleh, bisa ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada ring segel ya. Ring segel tuh yang tadi yang aku udah kasih tahu juga, karetnya ini disebut dengan ring segel. Kemudian di bagian atas, jadi di sini ada kayak semacam ini teman-teman. Ini untuk pengocok krim atau pengocok telur ya. Ini bisa digunakan, ukuran besar itu digunakan yang ke bagian besar. Ini fungsinya untuk mengocok krim ya teman-teman. Kalau misalnya mau bikin creamer atau mau ngocok telur dalam jumlah yang banyak, pakai ini. Nggak perlu pakai mata pisaunya ya. Nah, di sini tinggal dimasukkan lalu ditutup ya. Kemudian pasang mesinnya seperti ini. Nah, cara menggunakannya juga sampai dia bunyi kotak ya, seperti itu. Nah, ini yang bagian pertama. Lalu yang bagian berikutnya kita punya pisau pemotong ya. Ini ukuran 2 liter. Di sini ada pisau pemotongnya dengan 3 mata pisau ya. Teman-teman bisa lihat di sini 1, 2, 3 mata pisau. Nah, awalnya aku pikir mata pisau ini permanen ya, bentuknya seperti ini. Ternyata tidak ya, ternyata ini bisa dicopot ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kocokannya yang ringan ya, mungkin butuh cuma 1 pisau, bisa ya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ngerasa aduh kayaknya agak
agak lebih speednya biar lebih hancur gitu ya, kita bisa tambahkan juga ke sini dengan 2 mata pisau, atau merasa juga ini kayaknya daging nih tebel ya atau mungkin es batu, kita tambahin dengan 3 mata pisau. Jadi untuk mata pisaunya itu sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah ini tinggal dimasukin sama seperti pengocok telur tadi. Jangan lupa ini kebetulan ada segelnya, ada penutupnya ini untuk melindungi, karena beberapa review dari orang-orang yang menggunakan pisaunya ini tajam sekali ya. Jadi hati-hati saat menggunakan chopper atau blender ini, karena ini mata pisaunya tajam sekali dan berbahaya ya. Untuk mencucinya juga hati-hati. Jadi di sini dipasangkan silikon, bukan silikon sih sebenarnya, lebih ke plastik atau penutup ya, untuk menjaga agar tidak terkena tangan ya. Nah sama cara penggunaannya, tinggal ditutup lalu dipasangkan dayanya seperti ini ya, sampai bunyi tok gitu ya. Ini ada lubangnya gitu ya teman-teman ya, baru kita gunakan mesinnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian wadah yang kecil ya. Di sini ada, kalau yang ini ukurannya 2 liter, kalau yang ini ukurannya 0,7 liter ya. Isinya ada apa saja? Sama seperti yang 2 liter. Di sini ada penutup, cuman bedanya penutupnya dari plastik ya, sama kayak wadahnya ini, bukan karetnya seperti ini. Nah perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau mencincang sesuatu ya, untuk menutupnya itu bukan asal tutup ya, tapi di sini ada kuncian ya. Nah di bagian sini ada kuncian. Jadi kunciannya itu harus tepat, harus pas ya. Jadi kalau posisinya kayak gini dia nggak akan nutup, dia harus bunyi ya, sampai bunyi kelopak. Baru kita pasangkan dayanya. Nah sama seperti ukuran yang 2 liter tadi, untuk 0,7 liter mata pisaunya juga sama, ini bisa dilepas ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau 1 mata pisau atau 2 mata pisau ya. Nah ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal dipasang, tinggal di rekatkan juga dayanya dan tinggal dipakai ya. Nah sama seperti yang 2 liter tadi, dia juga punya pengocok rem ya, bentuknya juga kecil. Ini untuk ukuran 0,7 liter, tinggal dimasukin seperti ini teman-teman, lalu dipasang ya, dan tinggal dicolok aja mesinnya ya, seperti ini. Nah di sini ada lubangnya, jadi kita juga rekatkan ini harus sama di sini. Tinggal dicolok ke listrik, tinggal ya seperti itulah ya. Nah itu aja sebenarnya review dari aku untuk teknis menggunakan dan juga mengaplikasikannya. Nanti mungkin di next video ya kita akan bikin tutorial masak ya, tutorial masak menggunakan Mituchiba CH200 dengan ukuran 0,7 liter dan juga 2 liter ini. Semoga tips atau review saya kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mencari referensi chopper dan juga blender. Mungkin semoga review saya kali ini mengenai Magic Chopper CH200 dari Mituchiba ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi chopper atau blender apa yang bagus dan juga dengan ukuran besar dan juga mata pisau yang cukup tajam. Nah ini yang saya pilih, Mituchiba CH200. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk memilih produk unggulan buat rumah tangga atau dapur kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.